Perkenalkan, nama saya Tianti Vanessa Lestiani sebagai coder. Perkenalkan, nama saya Ismi Selma Putri Aryani sebagai perawat lucu. Perkenalkan, nama saya Mukita Anggreni Fajriah sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Aulia Chandrawati sebagai kepala instalasi rekam medis. Sebagai bagian dari audit rekam medis elektronik, Koder RS Polkesmar menemukan ketidaksesuaian antara diagnosis utama BBLR, yaitu P07.1, dan diagnosis sekunder Extreme Immaturity P07.2 pada pasien bayi dengan berat 850 gram dan usia kehamilan 26 minggu. Dokter kemudian meminta Koder untuk memverifikasi data ke perawat dan bidan sebelum memutuskan revisi diagnosis. Selamat pagi dokter, saya Tianti Vanessa Lestiani sebagai coder dari instalasi rekam medis sedang mengecek rekam medis perinatal dengan nomor RM12345. Diagnosis utama tertulis BBLR, tetapi di bagian diagnosis sekunder tercantum Extreme Immaturity dengan detail berat lahir 850 gram dan usia kehamilan 26 minggu. Menurut pedoman ICD-10, kriteria Extreme Immaturity lebih spesifik untuk kasus ini. Apakah diagnosis utama perlu disesuaikan? Ini benar. Ini memang termasuk kriteria prematuritas ekstrim. Namun saya perlu memastikan dulu ke perawat NICU dari bidan yang menangani langsung. Bisakah Anda konfirmasi ke mereka? Saya khawatir ada data tambahan seperti komplikasi yang belum tercatat. Baik dokter, saya akan hubungi perawat NICU dan bidan terlebih dahulu. Nanti saya laporkan kembali ke Anda untuk keputusan akhir. Koder mendatangi perawat NICU untuk memvalidasi kondisi pasien berdasarkan asesmen langsung. Perawat menjelaskan kriteria klinis yang mendukung diagnosis Extreme Immaturity, termasuk berat lahir dan usia kehamilan di bawah standar. Selamat pagi Mbak Ismi, saya Tian, coder dari instalasi rekam medis. Dr. Habib meminta saya konfirmasi terkait pasien bayi dengan nomor RM12345. Berdasarkan asesmen yang Anda lakukan pada pasien bayi tersebut, apakah benar menunjukkan extreme immaturity? Selamat pagi Mbak Iya, betul Mbak. Dari hasil asesmen menunjukkan extreme immaturity karena berat bayi lahir dikatakan rendah apabila kurang dari sama dengan 2.500 gram. Sedangkan pada kasus ini berat badan bayi tersebut 850 gram, di mana itu menunjukkan berat bayi lahir rendah. Lalu, bayi lahir dikatakan prematur apabila lahir pada usia kehamilan ibu kurang dari 28 minggu. Sedangkan pada kasus ini, bayi tersebut lahir ketika usia kehamilan ibu 26 minggu, di mana itu menunjukkan lahir prematur atau bisa disebut juga immaturity. Jadi kesimpulannya bisa dikategorikan extreme immaturity, Mbak. Oh begitu ya Mbak Ismi, berarti pasien bayi tersebut dikatakan extreme immaturity karena bayi lahir dengan berat badan dan usia kehamilan ibu di bawah standar. Ya, seperti itu Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih atas konfirmasinya Mbak Ismi. Mari Mbak Ismi. Baik, sama-sama. Koder melanjutkan verifikasi ke bidan yang menangani persalinan. Bidan menjelaskan bahwa skor APGAR rendah, yaitu di bawah 7, dan data persalinan konsisten dengan kriteria prematuritas ekstrim. Selamat pagi Mbak Novita, saya Tian, coder dari instalasi rekam medis, menindaklanjuti perintah dari Dr. Habib untuk mengkonfirmasi terkait pasien bayi dengan nomor RM12345. Menurut asesmen kebidanan yang Anda lakukan, apakah benar bayi tersebut menderita extreme immaturity? Sebelumnya saya sudah melakukan konfirmasi dengan Mbak Ismi. Menurut beliau bayi tersebut menderita extreme immaturity karena bayi tersebut lahir dengan berat badan dan usia kehamilan ibu di bawah standar. Ini Mbak Dian, saya sepertinya demikian. Pada saat asesmen dengan Dr. Habib dan perawat Ismi didapatkan hasil seperti yang sudah kamu bilang. Lalu total skor APGAR bayi tersebut kan di bawah 7. Nah, dari situ bisa dikategorikan berat bayi lahir rendah. Jadi ada benarnya jika bayi tersebut menderita extreme immaturity. Baik Bu, terima kasih atas konfirmasinya. Permisi. Ya, terima kasih kembali.
Setelah memverifikasi ke perawat dan bidan, Koder melaporkan temuan kembali ke dokter untuk keputusan final. Dokter menyetujui perubahan diagnosis utama menjadi extreme immaturity. Selamat siang dokter, saya Tian, kode dari instalasi rekam medis, izin menyampaikan hasil konfirmasi saya dengan perawat Mbak Ismi dan bidan Mbak Novita. Menurut Mbak Ismi dan Mbak Novita, bayi dengan nomor RM12345 menderita extreme immaturity karena bayi tersebut lahir dengan berat badan dan usia kehamilan ibu di bawah standar. Selain itu, skor Apgar bayi tersebut di bawah 7 yang menunjukkan berat badan bayi lahir rendah. Dengan demikian, apakah dokter dapat melakukan penegasan diagnosis utama bayi tersebut sebagai extreme immaturity? Siang, baik kalau seperti itu berarti bisa ditegakkan diagnosis utama extreme immaturity pasien bayi dengan nomor RM12345. Kan langsung saya perbaiki ya. Baik dok, terima kasih. Sama. Koder melaporkan insiden ini kepada kepala instalasi dan mengusulkan solusi sistemik, seperti sosialisasi rutin untuk mencegah kesalahan serupa. Permisi Mbak Aulia, izin menyampaikan masalah akhir-akhir ini terkait ketidakspesifikan penyakit yang dituliskan di diagnosis utama. Seperti yang tadi saya temukan itu, diagnosis utama dituliskan berat bayi lahir rendah. Sedangkan diagnosis sekunder dituliskan extreme immaturity. Saya khawatir apabila hal tersebut terus-menerus terjadi akan berdampak pada keuangan dan pelaporan. Saya memiliki usulan bagaimana kalau kita mengadakan sosialisasi rutin kepada PPA dan juga koder untuk meminimalisir masalah tersebut. Usulan yang bagus, Pak. Saya juga berpikir demikian karena saya melihat kasus tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tapi berkali-kali itu terjadi kasusnya. Dan untuk usulan itu nanti akan saya sampaikan ketika rapat agar nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih banyak buat usulannya ya. Baik Mbak, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena usulan saya sudah ditindaklanjuti. Permisi Mbak. Dari serangkaian diskusi yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa kolaborasi antar profesi kesehatan merupakan kunci utama dalam menjaga akurasi rekam medis. Kasus ketidaksesuaian diagnosis BBLR dan extreme immaturity pada pasien perinatal ini memberikan pembelajaran untuk kita semua. Dengan menerapkan komunikasi efektif antara koder dengan dokter, perawat, dan bidan atau stakeholder yang lain, terbukti mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dokumentasi pada rekam medis.